menyempatkan waktunya untuk hadir di malam hari ini untuk mengikuti training divisi. Jadi sebenarnya simpelnya gini, mungkin teman-teman semua udah dibagi menjadi 3 magang, ada friendship, knowledge, sama action, yang mana di situ nanti kalian kan akan membuat tuh kepanitiaan atau program kerja pertama kalinya. Nah, di training divisi ini sebuah inovasi sebenarnya dari AMSA WSK di tahun ini, yang mana kita pengen mengarahkan adik-adik ini bisa lebih paham terlebih dahulu terhadap divisi-divisi, struktur DPH Presidium. Kalian bisa tahu terlebih dahulu, kenal divisi yang kira-kira kalian suka, kalian minati, kalian merasa kalian mampu di situ. Jadi nanti pemilihan DPH Presidium mengarahkan kalian terhadap apa yang sudah kalian ketahui dan apa yang sudah kalian pahami di malam hari ini. Jadi tujuannya baik, maaf juga kalau misalkan mengganggu waktunya, malam minggunya, mungkin harusnya jalan-jalan sama keluarga, jalan-jalan sama orang tua, atau jalan-jalan sama pacarnya, tapi harus dengerin training divisi ini. Tapi semoga training divisi hari ini bisa bermanfaat juga buat kalian. Harapanku mungkin kalian juga dengerin, ini mungkin nggak terlalu lama, yang penting tuh kita memperkenalkan divisi itu apa. Kalau kalian bisa bertanya di sekarang, mumpung ini merupakan virtual Zoom meeting yang kita anggap non formal aja, diskusi aja bareng-bareng sama PBB semuanya. Jadi sebelum nanti ketemu yang senior-senior yang lebih paham atau lebih ahli, lebih profesional terhadap bidang-bidang divisinya, kalian bisa tanya terlebih dahulu ke kita-kita di sini yang mungkin bisa merangkul dulu, ngasih jembatan dulu ke kalian untuk mengetahui tentang divisi. Ini abang ngomongnya panjang kali bang, udah intinya aja gitu kan ya. Udah ya udah, kita langsung mulai aja training divisinya. Mungkin boleh di-share PPT-nya, nanti bisa dijelasin oleh masing-masing PBB yang bakal jelasin divisinya. Bebas buat kalian buat nanya divisinya apa, karena kita pengen mengarahkan kalian sesuai dengan divisi masing-masing yang kalian suka, kalian minat, kalian ketahui. Di sini ajang kita untuk kenal pertama kalinya sama sebuah divisi, sebuah kepanitiaan pertama kali. Karena di organisasi lain atau di acara-acara lain di FK ini penting terhadap struktur kepanitiaan itu, dan kebanyakan mirip dengan sistem yang AMSA buat. Jadi kalau kalian sudah paham di sini, itu akan bermanfaat untuk kalian dalam membuat program kerja dimanapun kalian berorganisasi, dimanapun kalian menjadi ketua kepanitiaan atau itu kepanitiaan angkatan yang akan kalian pegang di angkatan 2021 kalian itu sendiri. Contoh, nanti kalian akan megang kalian akan megang OK atau AKMK, ya itu tanggungan kalian sendiri dan kalian bisa paham divisi itu dari sekarang gitu. Jadi harapannya kayak gitu ya. Ini udah terlalu panjang, langsung kayak aja. Mungkin boleh di-share screen, silakan kepada PBB. Semoga training divisi ini bermanfaat buat kalian semua. Mungkin gitu aja kata sambutan aku malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They call it organization, we call it family. AMSA WSK, Viva AMSA. Oke, makasih Bang Mehmet. Bang Mehmet ganteng banget malam ini. Oke ya, kita mulai untuk trainingnya. Ini suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kan? Dengar, Kak. Macet nggak? Enggak, Kak. Baik, Bang Pija. Oke, kita mulai ya untuk trainingnya. Mungkin aku tanya dulu nih sama ketua magangnya. Ketua magang action gimana? Udah siap? Siap, Kak. Oke, ketua magang dari friendship. Udah siap, Kak? Ketua magang dari knowledge. Ketua magang dari knowledge ada? Oh iya, Kak. Dari knowledge, ketuanya lagi izin, ada bimbingan, Kak. Kita lanjut aja kali ya. Oke. Nah, oke. Jadi teman-teman mungkin sebentar ya, aku ganti device sebentar aja. Sembari kita nunggu Kak Sarah, mungkin teman-teman diingatkan kembali, boleh on cam terlebih dahulu. Terus disiapin apa yang perlu siapkan, mungkin catatan, buku atau apa. Ini gak hanya untuk DPH Presidiumnya juga, tapi untuk semuanya. Jadi training pada malam hari ini tuh bakal berguna banget untuk kalian ke depan.
mulai mungkin ini karena mungkin AMSA duluan yang buka, AMSA duluan yang memulai organisasinya, yang buka duluan. Jadi mungkin ini bakal berguna ntar waktu kalian magang di organisasi lain gitu. Jadi di sini bakal kami kenalin, kami kasih tahu, semoga bermanfaat, semoga ilmunya dapat untuk kalian semua, untuk gimana sih menjadi terjun di kepanitiaan di sebuah organisasi pada masa kuliah ini. Ini semoga, bukan semoga sih, ilmu ini nggak dapat juga di perkuliahan, gitu. Nggak dapat di Kulpa, Praktikum atau apapun gitu. Dan apa ya? Mungkin training kepanitiaan ini pada malam ini menjadi sebuah sebuah rangkaian pertama dari AMSA. Mungkin ini training kepanitiaan pertama yang dibuat oleh AMSA pada kali ini oleh tenur Bang Mehmet atau Bang Medika. Mungkin sambil tuh, mungkin Kak Histi ada masukan Kak, atau Bang Najil, Kak Dara, kakak-kakak lain. Kita tunggu moderator kita. Ada nggak Kak, Bang? Aku. Apa tuh? Ini kisah motivasional nih. Jadi kan Bang Pija, dulu aku tuh bukan orang yang sering ikut panitiaan, nggak pernah ikut panitiaan bahkan. Udah nggak usah senyum-senyum. Aku ceritanya benci kali ini. Aku dulu nggak pernah ikut kepanitiaan, tahu. Terus pertama kali belajar, sumpah banget nih, pertama kali belajar di Friendship AMSA. Keren kali, Wak. Habis itu dari Friendship AMSA, sekarang aku udah kemana-mana, woi. Aku udah internasional, woi. Makasih Friendship AMSA. Udah, Bang Pija. Balikin lagi ke Bang Pija. Ada Kak Sarah aja. Yuk Kak, lanjut. Oke, aku cek dulu ya. Gimana, masih ada putus-putus nggak? Enggak Kak, aman. Iya, oke. Kita mulai ya teman-teman untuk trainingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Pija, Kak Kisti ya, kalau misalkan di AMSA ini jadi organisasi pertama nih yang ngajarin kalian kepanitiaan gimana, karena itu bakal beda banget sama masa-masa kalian SMA, masa-masa kalian SMP, karena beda banget memang cara kita kerja, profesionalitasnya, apa yang mau kita, misalnya feedback yang kita dapat sama feedback yang akan mereka dapat dari kinerja kita, itu bakal beda-beda. Nah, kita mulai ya untuk trainingnya. Nah, kepanitiaan. Nah, tentu kalau kita membuat acara, kita butuh kepanitiaan ya, dari ketua pelaksananya, sekretarisnya, bendaharanya, yang mana nantinya akan setiap divisi yang ada acara, ada humas, ada pubdoc, pendanaan, kestari, dan TKP. Nah, ini bukan jalur koordinasinya, juga bukan bagan yang nentuin di mana sih letak kalian, karena semuanya setara kok teman-teman. Jadi mau di ketua pelaksana, mau di acara yang lain itu sama. Nah, cuman di sini kita bisa jelas tahu bahwa ini loh yang kita butuhkan di kepanitiaan orang-orangnya. Kita butuh ketua pelaksana, yang mana kemarin kita udah sempat pemilihan PO ya, project officer dari setiap magang, nah ya kan, dari action, friendship, dan knowledge. Nah, kita juga udah tahu nih, katanya udah terbentuk ya DPH Presidium ya. Jadi ada ketua pelaksana, sekretaris, dan lain-lain, yang mana nantinya pasti memiliki ke feedback untuk kita beda-beda gitu, yang kita butuhkan dari mereka beda-beda. Nah, yang pertama kita bahas DPH. DPH itu adalah Dewan Pengurus Harian yang biasa terdiri dari 3 orang, yaitu ada ketua pelaksananya, ada sekretaris, dan bendahara. Tapi for your information, DPH itu juga bisa ada wakilnya. Nah, wakilnya biasanya kalau untuk acara-acara besar dijadikan korlap. Korlap itu dia itu koordinasi lapangan, yang mana bertanggung jawab saat hari H untuk mengatur lapangan, yang memahami bagaimana jalannya acara saat hari H, selain anak dari acara gitu. Dia harus tahu korlap ini atau dari wakil ketua ini gitu. Nah, cuman karena kita masih magang nih, kita belajar dari 3 DPH ini dulu. Nah, yang pertama ada ketua pelaksana. Oke, ketua pelaksana di sini
Yang pertama tugasnya apa aja sih Kak? Kita kasih tahu dulu ya. Ketua pelaksana ini tugasnya tuh paling berat, beneran paling berat. Karena kalian tuh kalau apa-apa tuh bakal dihubungi sama kami, sama senior atas tuh bakal dihubungi. Misalnya Rida, ini kok acaranya belum dipost posternya gitu. Karena kalian yang bakal dihubungi gitu. Tapi nggak perlu takut karena juga ada kami nih yang bakal nemenin kalian di situ. Nah, disinilah ketua pelaksana itu belajar leadership, belajar mengambil tanggung jawab, mengambil konsekuensi, menentukan yang mana lebih berpeluang, dan lain-lain. Tugasnya apa aja? Yang pertama membentuk DPH Presidium. Jadi nanti ketua yang bakal cari kadif acaranya aku maunya Syarifah, kadif acaranya aku maunya Alfiza gitu. Nah, dia yang bakal cari, dia yang bakal kayak siapa nih teman-teman yang mau coba nih jadi kadif acara, nggak perlu aku cari, tapi siapa yang mau jadi kadif DPH Presidium, aku tunggu sampai jam segini. Nah, dia tuh yang bakal ngurus siapa aja yang bakal jadi DPH Presidium dari acara tersebut. Yang kedua, mengkoordinasikan seluruh anggota panitia. Jadi nanti dia yang bakal bilang, teman-teman, kita bakal rapat jam segini, tanggal segini. Teman-teman harus hadir ya. Nanti kita bakal ada ini, ada itu. Nah, dia tuh yang bakal mengkoordinasikan dari misalkan kalau kita mau harus buat grup dulu. Jadi misalkan ketua nih yang bilang, setiap divisi harus buat grup ya, nanti undang kami ya gitu. Itu dia yang mengkoordinasikan. Habis itu misalkan anggota panitianya kayak kita mau pergi baksos nih, bakti sosial, teman-teman harus datang ya. Nanti kalau yang nggak bisa datang, coba koordinasikan dengan aku. Pokoknya dia tuh yang mengambil semua lingkup, walaupun dia ketua pelaksana gitu. So, yang ketiga, follow up rutin progres dan kendala setiap divisi bersama DPH sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Jadi itu biasanya ada yang namanya jalur koordinasi. Jadi kan banyak nih divisi, aduh kayaknya ketua pelaksana nggak mampu deh kalau sendirian gitu. Nah, jadi harus bareng nih sama teman-teman yang lain. Nah, di sini nih tugas, bentar guys, mana HP-ku? Nah, di sini nih tugas si ketuanya yang nentuin, oh sekretaris pegangnya kayak Stari ya, ketua pelaksana pegangnya acara ya. Jadi tujuannya itu nanti biar nanti si kalian tuh tahu harus follow up-nya ke siapa. Jadi follow up tuh nanya, udah sampai mana nih jalan acaranya? Apa aja yang udah disiapin? Ada kendala nggak yang bisa aku bantu, yang bisa aku backup gitu. Jadi misalnya kayak gitu kan, kalian mau follow up setiap harinya, setiap misalkan kalian buat jadwal, oh setiap 3 hari nih aku follow up gitu. Habis itu kan tanya progresnya, tanya kendalanya, dibantuin. Jangan tanya aja, tapi bener-bener kalian bantu, kalian cari gimana caranya nggak ada kendala gitu. Habis itu yang keempat, mencari alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan membuat keputusan secara tepat. Nih yang seperti aku bilang, kalian cari alternatif solusi nih ketika terjadinya kendala. Misalkan nih, paling sering tuh misalkan ada nih divisi pendanaan, oh ternyata dananya nggak terkumpul banyak nih, kira-kira keputusan yang paling tepat kita lakuin apa aja? Oh iya ya, minggu depan kita bakal ada acara offline nih, kayaknya ada praktikum offline nih anak 2021, kita jualan deh hari itu, gitu-gitu. Nah kan kalau misalkan aku putus-putus atau nantinya kurang terdengar bilang ya. Ya Kak. Oke, nah habis itu yang terakhir bertanggung jawab atas setiap anggotanya. Bener banget. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang sakit nih divisi acaranya, misalkan kadifnya nih, wah kadifnya bilang, aduh gimana nih Rida, si Udin nih sakit nih, aku nggak bisa nih bantu backup, ini kita gimana ya gitu. Jadi dia bantu bertanggung jawab atas hal itu. Ataupun ketika misalkan terjadi miskomunikasi yang mana sering terjadi dalam organisasi, walaupun kita coba menghindari, biasanya terjadi walaupun itu kecil atau besar. Misalkan tiba-tiba kita lupa nih hubungin siapa kayak gitu, penting. Nah, di sini tugasnya ketua pelaksana yang langsung turun tangan, dia yang ambil alih untuk menghubungi, misalkan menghubungi dekan gitu. Nah, peran penting dari ketua pelaksanaan memang mengambil keputusan yang tepat untuk mengurangi dan meminimalisir dari kendala-kendala tersebut. Tapi ketua pelaksana ini peran pentingnya itu juga akan dibantu oleh DPH-DPH yang lain. Nah, sekarang kita kenalan sama sekretaris. Biasanya sekretaris itu hal pertama yang akan dia lakukan adalah membantu follow up sebenarnya, membantu follow up dari si ketua pelaksananya.
Rida, kita belum buat grup ini kan. Nah, sekretaris tuh punya peran penting seperti itu. So kayak sekretaris juga yang tadi yang aku bilang ada jalur koordinasinya, pembagiannya. Nah, kalian saling membantu antara sekretaris dan ketua dan DPH lainnya. Lalu juga membuat proposal kegiatan. Pasti kalian tahu dong kalau misalkan ikut OSIS ya, ikut organisasi gitu ada proposal yang mana isinya itu tentang konsep kegiatan, kapan kegiatan dilaksanakan, rundown acaranya, habis itu siapa saja yang akan diundang, target dan lain-lain. Yang mana nanti proposal ini akan dibuat oleh sekretaris dengan hasil perundingan dengan acara dan panitia lain. Jadi biasanya tuh kita tuh bakal rapat dulu, nanti acaranya udah tahu nih, oh konsepnya aku pingin buat bakti sosial bla 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 bla. Nah, di situ nanti tugas dari sekretaris membuat proposal yang mana nantinya untuk format proposalnya udah ada. Kalau di AMSA dia udah ada format proposalnya, jadi kan tinggal masukin aja tapi secara rinci gitu. Lalu yang kedua, mencatat notulensi rapat termasuk usulan, kritik, dan saran. Nah, kita tuh sering rapat progres 1, rapat progres 2, ada rapat teknis, dan rapat evaluasi, dan lain-lain. Yang mana tujuannya itu untuk ini, kita tahu nih, udah sampai mana nih progres dari acaranya, apakah ada kendala yang bisa dibantu gitu. Habis itu mungkin ada saran kritik yang inovasi baru, atau yang kreatif dari senior, atau dari PBIB, atau dari teman-teman lain yang belum sempat tersampaikan saat kalian membuat acara tersebut gitu. Nah, jadi nanti bakal si sekretarisnya tuh bakal buat notulensi. Nah, notulensinya boleh tuh belajar sama aku misalkan. Gimana Kak buat notulensi yang baik? Nah, jadi notulensi itu juga ada notulensi yang baik itu seperti apa gitu. Ada tanggalnya, ada agendanya. Nanti dibuat misalkan notulensinya untuk divisi acara 1, pembuatan TOR deadline jam segini. Nah, itu kan usulan ataupun hasil dari rapat gitu. Setiap notulensinya itu biasanya akan dikirimkan ke grup. Jadi nanti kalian ketik misalnya di Word ataupun kalian ketik lewat chat. Nah, kalian kirim nanti di grup lain yang ada seniornya ataupun di grup kalian sendiri. Nanti dikirimkan biar teman-teman yang lain juga bisa lihat notulensinya. Jadi itu bisa jadi pengingat PR-PR teman-teman untuk next rapat atau untuk berprogres besok-besoknya gitu. Habis itu yang ketiga, membagi tugas dengan ketua pelaksana sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Nah, penting banget nih. Jadi kayak aku bilang ada jalur koordinasi, misalkan sekretaris pegangnya Kestari, nah sekretaris tuh yang follow up Kestarinya. Maimunah, kamu udah buat nggak surat untuk undangan dekan gitu? Kok belum dibuat sih? Ayo kita buat bareng-bareng misalkan. Nah, jadi kamu yang follow up nih, sekretarisnya yang berperan penting untuk follow up. Habis itu misalkan sekretarisnya juga pegang humas. Misalkan Udin, kamu udah konsul nggak nih format chatnya gitu untuk menghubungi senior ini gitu. Nah, jadi tugas dari sekretaris yang follow up seperti itu. Habis itu yang keempat, ya dan jalur koordinasi ini sifatnya fleksibel ya. Memang ada beberapa jalur koordinasi yang bagusnya mungkin sekretaris yang pegang, tapi itu bersifat fleksibel. Yang keempat itu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepanitiaan atau LPJ atas pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi kalian bakal buat LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Sebenarnya isinya itu secara general hampir sama dengan proposal, tapi ada yang lebih rinci. Misalkan kalau di proposal kan masih dana yang dipertimbangkan. Oh, kayaknya kami butuh ini gitu. Tapi mungkin nanti di LPJ itu udah dana pasti yang benar-benar kamu keluarkan. Habis itu juga di LPJ itu kamu bakal kasih kapan acaranya, partisipannya berapa, kendalanya apa. Nah, di LPJ itu kamu masukin tuh kendalanya apa. Pokoknya setelah acara lah. Pas ke acara itulah kamu masukin tuh apa aja yang sudah terjadi. Foto-fotonya, biasanya di LPJ itu ada foto, misalkan foto saat sesi pembukaan gitu. Di LPJ itu kita laporkan, yang mana nanti LPJ itu proposal juga akan kita naikkan ke dekanat, di mana dekanat itu bakal ngelihat, oh ini loh kegiatan mahasiswa AMSA gitu. Nanti bakal direkap. Jadi itu sebagai arsip juga dari FKUSK-nya dekatnya ke AMSA gitu. Habis itu menata dan menyimpan file-file atau data baik hard copy maupun soft copy. Ya bener banget. Jadi nanti sekretarisnya nih kalian bakal masukin ke dalam satu G Drive kalau kalian bisa, ya bisa pasti ya. Masukkan dalam satu G Drive, misalkan G Drive-nya itu
draft kalian sendiri nih, misalkan acara apa dari friendship gitu. Habis itu ada foldernya, isinya tuh proposal, habis itu isinya tuh surat-surat, isinya tuh misalkan kalau ada publikasi dokumentasi atau pubdoc, itu ada template dari live report, ada virtual background. Nah, di situ dimasukkan semua. Nah, itu tugas sekretaris, walaupun itu dari divisi lain. Jadi tugas sekretaris itu memang minta-mintain gitu. Divisi acara mana nih? Term of reference-nya, tornya mana? Bendahara mana nih? Danimnya, dana minimalnya mana nih? Ayo dikumpulkan di dalam satu file ini, aku kasih linknya gitu. Jadi kamu yang bakal follow up. Habis itu ada absensi setiap rapat yang direkap dan dikumpulkan kepada General Secretary. Nah, jadi setiap, misalkan kita ada rapat sampai 5 kali tuh. Kamu absensi aja setiap sekali rapat itu, berapa teman kamu yang hadir, berapa yang nggak hadir. Habis itu di rapat terakhir atau rapat evaluasi, jadi setelah acara itu kamu kumpulkan ke aku, ke General Secretary, kamu kumpulkan, biar kita tahu nih teman-teman kamu nih siapa nih yang aktif saat organisasi, ataupun yang mana kita bisa lihat juga berprogresnya dia nanti di saat acara-acara yang lain juga gitu. Dan terakhir koordinasi dengan General Secretary, karena nanti kamu konsulnya ke aku, baik itu notulensi, proposal, LPJ, semuanya ke aku, cari tanda tangan dan lain-lainnya ke aku, dan itu kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, nah ini contoh dari proposal. Ini mungkin covernya ya. Ini cover dari proposalnya. Kita bisa lihat di sini ada lapor pertanggungjawaban. Ini ada headernya sendiri, udah ada formatnya sendiri. Yang tinggal kalian masukin bisa pokoknya. Sorry. Ayo. Oke, Udah next. capek, Pak. Udah capek. Lumayan. Minum lo, minum. Mungkin minum nih, tolong minum dari sana digojekin. ya boleh ntar lagi. Tapi ini kok apa ya? Kak Sarah kayak tanya sama orang nih udah kan? Kalau misalnya udah sekretaris ada yang menanya, itu kan Kak. Boleh kali Habis ya. di PSL enggak nih? Kak Sarah kok capek bilang ya biar diganti ke Bang Najil, Kak Dara juga boleh. Kak Gisti, ada siapa banyak nih kakaknya. Boleh dibantu. Nah, besok kita lanjut ke bendahara ya. Nanti ya sesi pertanyaan untuk DPH-nya kita bendahara dulu. Nah, bendahara ini nanti kita koordinasinya sama Kak Syifa. Ada Kak Syifa Tursina yang mana dia treasurer dari AMSA OSK. Ada Kak Syifa nggak? Kak Syifa. Hai. Nah, ini nanti kalian bendaharanya nih konsulnya sama Kak Syifa. Nah, nanti di sini bendahara tugasnya itu membuat rincian dana. Jadi nanti aku mau persiapan acara misalkan welcoming party nih. Oh, aku dari divisi acara nih udah kirim ke bendahara. Bendahara, aku butuhnya A, B, C. Udah kalau rekap tuh kan dari divisi saya kasih ke bendahara. Nah, itu udah ada tuh nanti dari acara, TKP, Pubdoc yang dikasih ke bendahara. Nah, tugas bendahara itu nanti digabungkan, habis itu dirincikan lagi, jadikan dana minimal yang akan dimasukkan ke dalam proposal. Nah, sebelum itu harus dikonsulkan terlebih dahulu ke Kak Syifa, biar Kak Syifa bisa lihat, oh udah bener nggak nih, kayak gitu. Mau tahu ada silap-silap ya kan. So, yang kedua, membukukan segala pengeluaran, menerima dan mencatat tanggal uang masuk beserta sumber dan jumlah dana. Nanti kan akan ada buat kayak uang masuk, uang keluar kayak gitu, kredit, debit, dia tuh ada kredit, debit gitu. Nanti diajarin sama Kak Cipa, pokoknya itu gampang lah, bisa lah. Nanti kalian bakal tahu nih, oh pengeluarannya ini untuk beli spanduk tuh sekitar 100.000. Nah, tapi ada pemasukan uang dari kita penjualan Aqua tuh sekitar 3.000 gitu. Jadi nanti ada uang masuk, ada uang keluar yang mana bendahara harus update setiap kalinya. Nah, setiap rapat dipaparkan. Habis itu menyusun kebutuhan dana minimum tiap divisi yang kayak aku bilang. Lalu bersama ketua pelaksana dan sekretaris membagi tugas sesuai kesepakatan bersama yang kayak aku bilang yang jalur koordinasi. Lalu membuat laporan keuangan. Nah, jadi kalau tadi sekretaris ada laporan pertanggungjawaban yang mana nanti itu ada kendalanya apa, dokumentasi dan lain-lain. Nah, tugas dari bendahara nih yang kayak yang dikeluarkan tuh selama acara apa aja, yang uang masuknya apa aja. Jadi uang keluar, uang masuknya itu nanti akan dimasukkan sebagai laporan keuangan yang akan diletakkan di dalam laporan pertanggungjawaban dan dikirimkan ke dekanat. Nah, sebelum masuk ke LPJ harus dikonsulkan dulu sama Kak Cipa biar Kak Cipa bisa lihat. Habis itu koordinasi dengan treasurer gitu. Nah, sekira ini contoh dana minimumnya dulu. Nih misalkan nih, ini dari divisi acara nih pasti banyak banget. Nah, so ada divisi ke
kesekretariatan, ada divisi pubdoc, butuhnya biasa spanduk kan, ada divisi konsumsi, ada total biayanya, nanti digabungkan sama si bendahara itu total biayanya apa gitu. Terus ini laporan keuangannya, nah laporan keuangannya gini, dia itu pemasukannya ada berapa, nah pengeluarannya sekian gitu, ada nih. Habis itu nanti rekapitulasi pengeluaran totalnya berapa gitu. Ini uang masuk, uang keluarnya. Itu nanti ada formatnya kok teman-teman. Nah, kalau dari Kak Syifa ada mau ditambahin nggak Kak dari bendahara Kak? Iya, jadi dari bendahara kayak yang dibilang sama Sarah. Jadi sebelum acara nanti kalian bakal bikin yang namanya dana minimal atau ini sifat minimal ya teman-teman. Jadi nanti alurnya begini, dari setiap divisi itu list dulu apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan ini kan nggak semuanya harus dibeli. Ada sesuatu yang bisa dipinjam, misalkan kayak kalian butuh kain-kain atau butuh kayak lampu-lampuan buat dekorasi misalkan, itu kan bisa dicari dulu. Itu nanti bisa dihapus nanti dari dana minimalnya. Terus nanti dana minimal itu konsul dulu ke aku sebelum dimasukin ke proposal yang nanti masuk ke dekanan. Setelah acara, setelah selesai, nah jadi selama acara nih, apapun pengeluaran, apapun yang mau kalian beli, itu wajib ada bonnya ya teman-teman. Jadi siapapun yang bertugas untuk membeli baik dari Kestari, acara, mau Pupdok TKP, itu simpan bonnya. Kalau perlu pas begitu beli langsung foto, langsung kirim ke bendaharanya. Jadi bonnya nggak hilang-hilangan ya teman-teman. Terus setelah itu bikin laporan keuangan setelah acara selesai. Direkap tuh sama bendaharanya. Apa-apa aja uang masuknya sama uang keluar dan wajib beserta bukti transfernya atau bukti pembeliannya ya. Nah, laporan ini maksimal H+7 acara atau H+1 minggu supaya nanti bisa dimasukin ke proposal laporan pertanggungjawaban, bisa dikirim ke dekanan. Gitu aja. Boleh next, Sarah. Oke, nah jadi benar banget ya. Yang harus di note itu adalah setiap divisi yang mengeluarkan uang itu harus ada bonnya. Jadi tiap beli harus minta bonnya sama abang fotokopi, sama yang lain minta bonnya, dikasih bonnya itu ke bendahara ataupun difoto dikirimkan ke bendahara. Nanti bendahara akan direkap. Kalau bisa setiap ada pengeluaran langsung kirim aja biar nggak hilang. Oke, dari DPH kira-kira dari Ketua Pelaksana, Sekretaris, Bendahara ada nggak yang mau ditanyain dulu teman-teman? Gak usah tegang-tegang, aku lucu kok. Iya Kak. Pija nggak usah ngomong, Pija nggak mau ngomong Pija. Udah enggak, aku pengen bilang. Mana nih ketua magang, sekre magang, bendahara magang. Kalau ada yang ditanya, tanya terus lah. Mana kok? Mungkin mana nih? Ikwar, Bida, suka sekre bendahara. Kalau ada yang ditanya, tanyain terus ya. Lagi di rumah nenek ya, baru sampai ya. Oke, nah ada nggak yang mau nanya teman-teman? Kak Kisti dalam hati aku mau tanya. Gitu. Ada nggak yang mau nanya? Mungkin siapa di sini? Afifa Tunur, ada yang mau tanyain nggak? Belum ada, Kak. Oh, belum ada. Kira-kira dari penjelasan aku udah jelas nggak? Udah ya. Dari Fiona Natasha, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya. Kalau mau tanya,
langsung raise hand aja kali ya, soalnya aku nggak bisa baca chat kalian. Jadi kalau nggak langsung unmute aja nggak apa-apa sih, santai. Kita lanjut ya. Nanti mungkin aku minta tolong ya habis ini teman-teman kalau yang mau nanya. Nah, kita lanjut ke presidium. Tadi kan udah DPH ya. Nah, presidium ini biasanya yang akan bekerja keras demi membangun acara, tapi sama semua yang lain juga. Nah, presidium ini terdiri dari beberapa divisi yang mana biasanya ada acara, humas, dan lain-lain. Nah, mari kita kenalan dengan divisi acara. Aduh, pokoknya kalau divisi acara ini kalau dulu tuh kayak ya udah divisi acara kan, tapi kalau kalian udah ikut organisasi, divisi acara ini kompleks tapi paling seru. Seru banget parah karena aku dulu jadi ketua divisi acara di Magang Action dan itu aku nggak pernah ikut, aku nggak pernah jadi anak acara. Dulu waktu SMA itu mentok-mentok kalau enggak humas sponsor aku pasti bendahara. Nah, tiba-tiba nih suatu hari jadi kadif acara yang agak bikin shock sih, cuman belajar banyak banget. Jadi kalian jangan takut-takut, "Aduh aku nggak mau Kak ikut divisi pendanaan, aku nggak pernah jualan," gitu. Enggak kok teman-teman, kita tuh belajar bareng-bareng di AMSA inilah kalian belajar. Di mana lagi kalau nggak di sini. Jadi karena ada kesempatan diambil, nanti pada nyesel. Kayak ada temanku bilang, "Oh iya ya, maunya kemarin tuh aku ambil aja ya, aku kan jadi tahu gimana buat acara," gitu. Nah, jadi yang pertama tugas dari divisi acara itu dia menentukan judul, misalkan konsep acaranya. Nah, jadi kayak misalkan kita nih mau buatnya tuh konsep acara untuk farewell party. Nah, kira-kira kalau farewell party kan harus happy ya, kira-kira tuh kita konsep acaranya gimana? Oh, ada live music dari teman-teman pendidikan dokter. Oh, ada kita mau rencananya itu ada sedikit sharing session sama senior gitu. Nah, kita yang menentukan kira-kira konsep acara itu seperti apa. So, kita menentukan temanya, apakah temanya itu mau tema-tema kayak American Vibes atau kita mau temanya itu lebih kayak galaksi gitu-gitu. Pokoknya temanya itu yang nantinya bakal membantu Pupdok nih buat fit, buat VBG, buat yang lain. Jadi tugas dari acara tuh buat tema, buat konsep gitu. Sebenarnya temanya tuh ada namanya, misalkan namanya apa tadi tuh kan kalian lihat nih. Nih, Maylin misalkan. Ini tuh magang friendship tahun lalu. Nah, nanti dia nih nama temanya tuh Maylin, namanya tuh judul acaranya tuh Maylin. Kepanjangan tuh mental health check-in gitu. Jadi kan buat seperti itu dan itu tuh nggak mesti acara aja yang mikir. Jadi kan boleh itu di grup anak acara, "Hei bantu kami dong, kira-kira kalau ini apa ya?" gitu. Nanti kita berunding bareng-bareng. Habis itu yang kedua membuat rundown kasar atau RD semacamnya. Jadi rundown tuh kayak semacam rangkaian acaranya tuh apa aja. Habis itu rangkaian acaranya acaranya itu apa aja. Habis itu kalau misalkan waktunya itu mau berapa menit, misalkan nanti pembukaan dari kata sambutan Bang Mehmet nih, oh kalau Bang Mehmet kata sambutan kayaknya paling cocok nih 5 menit aja. Nah, kalian tuh bakal ngerangkai waktunya di situ, siapa aja di situ pengisinya, acaranya apa aja gitu. Semua nyusun term of reference. Nah, dulu tuh aku nggak tahu term of reference itu apa. Beneran. Jadi aku tuh pas di situ tuh bingung banget. Sama Tor itu apa sih? Jadi kakak seniornya Aku juga, bilang, Kak. "Deh Tor," gitu. Oh ya, aku juga soalnya. Karena dulu kan nggak ada training ya. Hah? Apa sih, Pi? Kan dulu nggak ada training ya, jadi aku benar-benar nggak tahu Tor itu apa, dan aku coba untuk mencari di Google hari itu, Tor gitu. Rupanya kalau di AM1 juga ada formatnya kalau mau Tor, tapi boleh juga pakai format dari luar. Nah, di situ aku belajar, oh Tor itu buatnya kayak gini ya, isinya ini gitu. Jadi sekarang tuh kayak ya udah kalau disuruh buat Tor udah tahu Tor itu gimana. Kalau dulu tuh masih bingung-bingung harus cari referensi dulu untuk buat si Tor ini. Nah, biasa Tornya ini adalah proposal kecil lah kita bilang, proposal kecil karena dia tuh isinya tuh hampir seperti proposal, cuman tidak sedetail proposal. Jadi isinya Tor itu memang kayak
acaranya apa, konsepnya apa, rundown-nya, habis itu apa aja yang mau dimasukin. Misalkan kita membuat konsep acaranya webinar. Nah, kita bakal buat tuh webinar 1, pengisi acara dokter bla 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 dengan tema bla 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 bla. Nanti dokter itu akan membahas poin 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, isi TOR itu. Nah, tujuan TOR ini apa, Kak? Kalau proposal kan naik ke dekanat. Habis itu proposal juga misalkan kita mau cari dana dari luar ya, dari instansi luar gitu. Nah, tugas TOR ini tuh penting juga nih. Dia itu bakal kalau kita mau ngundang kita misalkan mau ngundang senior, kita mau ngundang ke materi, misalnya kita mau ngundang Dokter Rio untuk kita ajak sebagai pemateri di untuk bahas mental health gitu ya. Nah, kita kasih TOR-nya, dokter ini TOR-nya ya dokter, mungkin boleh dicek dulu. Nah, dari isi TOR itu apakah ada yang dokter sekiranya tidak setuju atau ada tambahan gitu. Jadi TOR itu masih bisa fleksibel berubah. Pokoknya TOR itu tuh bagian dari proposal lah intinya gitu. Yang buat acara tapi. Habis itu menghubungi speaker, narasumber, pemateri, moderator, dan lain. Jadi tugas dari acara itu hampir-hampir sama humas. Nah, kalau humas kan tamu undangan ya, kayak dekan, kita juga ngundang senior, dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk acara itu dia yang wajib mengundang narasumber. Jadi misalnya kita mau undang itu Menteri Kesehatan nih, yang ngundang tuh harus acara gitu. Tujuannya apa? Kenapa nggak humas aja? Itu kan pihak eksternal gitu. Boleh juga humas, boleh juga acara, tapi itu keputusan dari kedua belah pihak. Maunya siapa? Kenapa dianjurkan ke acara? Karena biar lebih mudah nih teman-teman. Misalkan kita mau briefing, ada tambahan, ada perubahan yang secara mendadak nggak bisa kita perkirakan. Nah, bisa langsung dikoordinasikan dengan acara ke pematerinya, nggak perlu ada media pengantar lagi gitu. Habis itu moderator. Kenapa moderator harus divisi acara? Karena juga yang kayak aku bilang, kita butuh koordinasi cepat, koordinasi langsung. Kalau misalkan saat hari nih, moderatornya nggak datang ternyata. Nah, kita bisa langsung hubungi. Habis itu saat acara tuh kita yang bakal lebih dekat ke moderatornya, acaranya, bukan humasnya gitu. Nah, yang terakhir adalah juri. Kalau misalkan perlombaan, kita yang bakal menghubungi juri. Juri untuk scientific paper, kita butuhnya segini. Nah, itu acara yang bakal cari dan menghubungi. Tapi boleh juga humas, kayak aku bilang fleksibel, mana yang lebih memungkinkan. Kalau misalkan acara sanggup dan mampu dan untuk mengurangi konsekuensi, boleh ambil gitu. Habis itu menentukan pengisi acara. Nah, untuk MC, doa, dan lain-lain nggak bisa humas, tetap acara yang ngurus. Karena itu adalah pengisi di rundown kan. Nah, misalkan mau MC nih, aduh, aku pingin MC untuk acara webinar aku meminta tolong sama Bang Pija. Bang Pija jadi MC ya, gitu misalkan. Habis itu doa juga, yang pembaca doa, yang ngaji, dan lain-lain. Nah, untuk pengisi acara, baik itu narasumber, moderator, juri, MC, dan lain-lain, itu harus di briefing. Nah, di briefingnya itu tujuannya apa? Kalian tuh bakal kasih tahu, ini loh rundown-nya, nanti setiap 3 menit sekali aku bakal kabarin ya waktunya segini. Nanti kalau misalkan ada perubahan aku kabari ya. So, misalkan ke moderator, Kak, ini narasumbernya pingin sesi tanya jawabnya itu pakai raise hand ya Kak, bukan lewat format chat di kolom chat gitu. Jadi tugas kita nge-briefing mereka. Habis itu menyusun timetable. Nah, oh iya, tambahan juga. Ini aku belajar dari seniorku waktu magang. Seniorku pernah bilang, kita ada namanya formalitas yang menunjukkan profesionalitas kita juga gitu. Jadi setiap misalkan nih kita mau ngundang narasumber dokter. Dulu aku ngundangnya untuk Hari Kanker Anak kan, Dokter Heru. Nah, aku nanya ke dokter itu, aku audiensi langsung, dan sekiranya dokter itu butuh pendamping nggak saat hari H, butuh pendamping yang nantinya mendampingi dokter itu saat webinar untuk mengurai konsekuensi misalkan hilang jaringan dan lain-lain. Nah, dokter itu mau, akhirnya kita kasih panitia ke sana. Tujuannya apa? Kita menghormati dokter itu sebagai narasumber yang udah menyempatkan waktu untuk acara kita. Habis itu juga kita ada maksud kalau misalkan untuk narasumber itu kita kasih kayak mungkin bawa aja makanan gitu. Sebenarnya nggak perlu bawa, cuman sebagai formalitas biar kita tuh tahu bahwa kita juga membutuhkan mereka gitu. Tapi itu nggak harus ya guys. Yang paling harus itu kayak tanya ke mereka butuh pendamping atau enggak dari panitia. Habis itu menyusun timetable. Nah, timetable itu target kamu, deadline kamu. Misalkan nih di timetable-nya tuh pembuatan grup divisi tanggal 31 deadline gitu.
pembuatan term of reference tanggal 32 nggak ada ya. Tanggal 29 deadline gitu. Jadi emang udah ada tanggal-tanggalnya. Nah, lalu menyusun rundown teknis atau micro rundown. Nah, dulu tuh aku juga bingung micro rundown apaan sih? Bedanya apa? Rupanya micro rundown itu adalah siapa sih yang bertanggung jawab saat sesi ini dari setiap divisi. Misalkan pembacaan doa divisi siapa guys? Pembacaan doa divisi acara, misalkan Maimunah divisi Pubdoc, Udin gitu ya kan. Nah, nanti divisi acara tuh ngapain di pembacaan doa? Rupanya dia yang jadi timekeeper atau yang bakal mengingatkan waktu kepada si pembaca doa. Nah, si Pubdoc ngapain? Oh, dia yang ternyata live report. Nah, di situ tuh emang udah ada nama-nama kamu di setiap sesi acara, pasti semua masuk sampai anggota-anggotanya gitu. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari micro rundown. Kan? Ini misalkan pembacaan Al-Qur'an nih, yang baca nih kan pengisinya Muhammad Iksan. Nah, ini ya penting banget buat kamu tahu bahwa setiap rundown, apalagi saat rundown teknis ya, di mana kita H-2 sebelum acara, itu ada rapat namanya rapat teknis. Nah, di situ tuh penting banget kalian tuh pengisi acaranya harus jelas. Nggak boleh nanti misalkan pembukaan oleh MC, pengisi acaranya MC gitu. Nggak boleh, harus sebut namanya. Misalkan Afikah Yasmin dan Zahran gitu. Emang harus ada namanya. Habis itu nanti di sini buat PJ acaranya. Misalkan nih untuk pembacaan Al-Qur'an nih dari pembukaan Al-Qur'an nih si Garcia nih yang bakal jadi PJ-nya nih. Berarti dia yang bakal bertanggung jawab untuk menghubungi semua tamu undangan ini koordinasi sama humas. Misal kalau tamu undangan kayak Dokter Bahtiar misalkan pembina AMSA 2 tahun lalu. Nah, kan itu yang hubungi humas kan. Nah, nanti si acara ini ngomongin humas. Iksan, kok Dokter Bahtiar belum datang sih gitu. Di situ tugasnya. Habis itu juga ada Kestari. Kestari tugasnya apa Kak? Biasanya kalau pembukaan yang bakal ngirim link absen, yang bakal ngerekap absen misalkan. Nah, di sini juga ada Pubdoc gitu. Jadi memang harus dibuat kayak serinci ini gitu ya. Dan nantinya saat rapat teknis kan ditanyain misalkan gini. Ini bakal ada sesi tanya jawab ya. Oke, aku mau nanya ke Almira. Almira kira-kira saat sesi tanya jawab tuh kamu ngapain di situ? Nah, bakal ditanyain sama senior. Kamu harus tahu ngapain. Tapi nggak perlu takut karena kita belajar di situ. Asik kok bertanya itu. Nah, ini contoh dari term of reference. Jadi term of reference itu sebenarnya bagian dari proposal juga, tapi kecilnya, mininya ya. Ada nama acaranya, keterangan acaranya, latar belakang, nama kegiatan, tempat dan waktu kegiatan, target pesertanya, tujuan, dan lain-lain yang nanti juga ada contact person-nya. Nah, dia hampir sama kayak proposal. Jadi nanti proposal baru bisa dibuat ketika tornya udah siap gitu. Nah, ini contoh dari timetable. Nah, timetable-nya kayak gini nih, setiap divisi buat ya, kayak PO sama sekretaris juga buat, bendahara juga buat. Tujuannya tuh sebagai pengingat kalian bahwa ada deadline yang menunggu kalian di belakang gitu ya. Nih, misalkan tanggal ini naik ke dekanat nih, tanggal 1 harus naik ke dekanat nih gitu ya. Sekretaris tanggal 1 naik ke dekanat timetable-nya. Nanti timetable-nya ini bakal dikirim ke senior. Nanti senior bakal nanya, katanya naik ke dekanat tanggal 1 kok belum naik gitu kan. Tapi nggak kayak gitu sih. Bakal di follow up aja. Tapi juga kadang-kadang kalian saling follow up aja. Nih, nanti kan edukasi, vaksinasi dan lain-lain di sini ada. Kalian boleh minta contohnya sama senior-senior yang bakal kalian konsulin nanti. Nah, dari acara tadi ada yang mau ditanyain nggak? Ada nggak guys? Mana nih Kadif dari acara knowledge-nya? Enggak. Mungkin dari siapa ya yang kita tanya? Dari knowledge Abdi, ada nggak yang mau ditanyain? Berantem yuk, siapa nih yang recording? Rasa pengen berantem sekarang. Jahat ya, Wak. Nggak ada sinyal, Wak. Kok? Nggak usah record, bisa. Emosi nih. Yang ada sinyal, record. Canda guys. Ada nggak? Siapa yang stabil sinyalnya? Kami itu sebenarnya lucu. Paham nggak kalian? Kami lucu. Ya kan Safa, kita tuh lucu. Lucu dan menarik. Maksa kali aku ya Allah.
Ada nggak dari Bang Noval, ada yang mau ditambahin nggak dari acara Bang Noval Zain? Ada nggak Bang Noval? Kak, jelas nggak? Jelas. Jelas. Mau tanya dong, Kak. Apa tuh? Gimana sih, Kak, caranya buat konsep acara? Oh gitu ya. Oke, nah mungkin abang itu mau ini ya, dari pertanyaan kalian, gimana sih Kak cara kita buat konsep acara? Nah, jadi pertama kalau kita membuat konsep acara, kita lihat dulu, pertama gini ya, kalau aku beda-beda, setiap orang tuh beda-beda. Kalau aku tuh dulu lihat aku bakal, kalau misalkan magangnya bakal di jadwal itu Desember ya kan. Nah, di Desember itu ada hari peringatan apa aja? Oh, tanggal 1 Desember ada peringatan HIV nih. Oh, bagus banget nih. HIV kira-kira bagusnya kita buatnya apa? Apakah kita buat visit ke tempat-tempat orang yang terkena HIV, atau kita buat webinar, atau kita buat apa gitu. Nah, kita lihat dari situ. So misalnya kita membuat HIV nih, oh konsepnya seperti ini, kita kayak buat webinar aja. Nah, kira-kira webinarnya ini kita mau ngebahas apa? Oh, mau ngebahasnya sex education. Nah, kalau kita ngebahas sex education, kita undangnya siapa? Oh, Dokter Kurnia nih, bagus nih gitu. Jadi kayak gitu, bisa dari hal kecil kayak tanggal, ataupun bisa juga misalkan Sarah, kamu jadi kadif acara untuk proker farewell party ya? Oh, farewell party nih, berarti happy-happy ya, party. Kira-kira kalau party itu kita ngapain aja ya bagusnya? Cari referensi, misalkan kalau aku ya, kan nonton nggak? Aku nonton Running Man, apa sih namanya? Yang Korea itu loh, Running Man. Nah, aku nonton, oh mereka tuh buat games yang seru-seru. Nah, aku implementasikan di farewell party itu, aku buat game seru-seru yang nantinya bisa mendekatkan senior sama member, sama observer gitu. Jadi bisa hal-hal kecil yang kayak gitu. Jadi kayak konsep itu tuh di mana-mana bisa kan raih dapetin. Sekali lagi lihat di kamar mandi nih, lagi mikir ya ampun kira-kira apa ya gitu. So di kamar mandi juga kan ngelihat ada misalkan iklan gitu, misal ada Dove gitu iklan, oh kata nanti kita buatnya ada iklan-iklan gitu ya biar lucu. Nah gitu. Jadi acara tuh sebenarnya diasik-asikin aja gitu, nggak mesti harus patokan oh buatnya kayak gini. Tapi kalian boleh berinovasi gitu. Menjawab nggak Bang Nopal? Jawab sekali, Kak Sarah. Makasih, Kak Sarah. Nah, baik Bang Noval. Oke, nah ada lagi nggak yang ingin bertanya? Berarti Kak bebas ya, mau inovasi apa aja, nyusun konsep acara apa aja. Bebas dong. Misalnya nggak sesuai dengan kayak magangnya kayak gitu. Misalnya knowledge mau buat permainan apa Kak? Kita kasih contoh kayak. Nah, kalau misalkan nih, tunggu ya sambil cas jalan kita. Nah, misalkan kamu udah dibagi magangnya apa gitu ya, knowledge, friendship, action. Nah, harus samain dengan filosofi. Itu kan sebenarnya filosofi AMSA ya. Jadi kamu samain, oh action. Kayaknya kalau action itu buat acaranya harus yang lebih ke aksi kemanusiaan, anak kedokteran di luar gitu nggak sih? Misalkan kita buat sirkumsisi massal gitu. Nah, jadi kamu harus samain juga sama magang kamu gitu. So, misal friendship, oh ini friendship, ini persahabatan nih. Kira-kira apa ya yang acaranya tuh bisa nangkep nih filosofi dari friendship, bisa membuat di acara itu memang benar-benar ada persahabatan gitu. Jadi disesuaikan. Gimana Bang Pija? Oke, makasih banyak Kak. Berarti tujuannya tuh boleh berinovasi tapi dengan tujuan filosofi dari AMSA kayak misalnya knowledge, friendship, action tuh tercapai ya Kak ya. Iya, benar banget. Oke Kak. Habis store-nya apa lagi Kak? Lanjut guys. Nah, oke, karena udah mengingat waktu, kita masuk ke humas. Nah, kira-kira dari humas mungkin kalau aku terus kan nggak asik ya, karena memang aku orangnya so asik. Jadi mungkin kita panggil dua kakak cantik di sini. Ada Kak Amira Kisti dan Kak Safa. Mungkin Kak Amira Kisti dan Kak Safa boleh dong jelasin humas tuh tugasnya apa aja. Kepada Kak Amira Kisti dan Kak Safa, boleh dong. Maci Kak Sarah. Kita lanjut. Safa, halo Safa. Hai Kisti. Mari kita ngajar. Mungkin Safa dulu kali ya? Boleh, Safa dulu deh.
Oke, jadi kayak yang udah bisa kita sama-sama baca juga ya, salah satu job desk dari divisi Humas itu mencari media partner di platform media sosial Instagram. Karena pastinya tujuan kita membuat suatu acara adalah diikuti oleh banyak orang, biar manfaatnya lebih dirasain sama lebih banyak orang juga, gitu kan. Nah, jadi media partner ini misinya untuk membantu kita mempromosikan nih acara yang kita buat. By the way, mungkin Bang Alfiza boleh dulu, Bang. Ada. Yang dua. Alfiza, tepuk ya. Canda guys, kami nggak kayak gitu kok. Alfiza. Sorry lah, di mute Pak. Jahat kali. Oke. Terus yang kedua itu tugas Humas menghubungi tamu undangan atau pihak yang bersangkutan. Kayak tadi juga udah disinggung sih sama Kak Sarah ya, kayak contohnya undang dekan, representatif, atau kayak pembina AMSA gitu-gitu untuk hadir di pembukaan kita gitu. Jadi biar apa ya, acara kita tuh kan namanya kita bikin acara pengennya resmi gitu ya, jadi disaksikan juga sama orang-orang yang bersangkutan kayak dekan, terus pembina AMSA sendiri, dan juga setelah menghubungin pastinya berhubungan sama poin keempat nih, melakukan follow up. Follow up itu sebenarnya nggak cuma ke peserta aja ya, tapi Humas itu nge-follow up ke tamu-tamu undangan dan juga ke speaker, moderator, MC, juri, atau pihak bersangkutan yang hadir juga nih. Jadi semacam memastikan kalau misalnya yang direncanakan untuk hadir dari awal bisa hadir di acara. Nah, tadi kalau misalnya Kak Sarah bilang kayak mungkin speaker, moderator, MC, atau juri itu bisa ada dua kemungkinan, bisa diundang sama Humas atau diundang sama acara. Nah, menurut aku pribadi, untuk approach pertama kali nih, kayak misalnya cari kontaknya, terus tanya kesediaannya, itu bisa dari divisi Humas terlebih dahulu. Karena nanti berhubungan sama ini nih, karena Humas kan bakal nge-follow up juga merekanya gitu kan. Jadi Humas yang pertama kali buka jalan ke pihak-pihak eksternal seperti speaker, moderator, ataupun kayak narasumber itu, baru nanti kita alihkan ke acara seandainya mereka mau briefing atau nanti audiensi secara langsung juga Humas bisa mendampingi acara kayak gitu. Mungkin sisanya bisa dilanjut Kak Kisti. Kak, gambar apa tuh? Soalnya nih. Ya udah, makasih Safa. Jadi ya gitu. Gimana? Sampai mana? Aku ulang dari poin ke sekian ya. Memastikan seluruh tamu undangan, speaker, moderator, MC, juri, dan pihak bersangkutan hadir. Intinya apa-apa yang ada di dalam rundown tuh kadang-kadang kita bagi-bagi. Ada beberapa yang dihubungi sama anak acara, ada beberapa dihubungi sama Humas. Tapi biasanya orang-orang penting itu biasa sama Humas. Enggak, sama anak acara juga. Kok tergantung kesepakatannya kayak cap, cip, cup, kembang, kucup, aku hubungi, gitu-gitu. Nah, jadi Humas itu penting banget untuk memastikan gini, kita udah buat acara, udah buat konsep, udah keren banget nih, tapi nggak ada yang hadir atau nggak ada yang ngisi acara. Dulu Kak Kisti ngomong nggak usah cepet-cepet, nggak dikejar apa-apa kok. Jadi kalau udah selesai Marilyn meeting. Bercanda. Jadi ya udah itu intinya Humas itu penting juga untuk memastikan bahwa semua yang kalian undang, semua pengisi acara itu hadir. Nah, abis itu menyusun link VBG live report grup di dalam grup peserta. Kita kan misalnya ada acara, mungkin kalian udah ngikutin beberapa acara, misalnya ada webinar, ada kelas gratis, kalian udah suka kelas gratis anatomi gitu-gitu kan. Itu kan ada yang selalu ngirimin Zoom, ngirimin peraturannya, itu anak Humas yang hubungin. Jadi kalian tuh intinya menghandle peserta deh, gitu. Terus apa yang paling penting di sini Kak? Yang paling penting di sini adalah
bagaimana kalian mengkomunikasikan sesuatu. Jadi anak humas tuh harus benar-benar tahu apa acaranya, bagaimana acaranya, rundown acaranya, tour acaranya. Benar-benar kalian harus tahu kenapa, karena kalian akan mengkomunikasikan itu ke orang lain, kayak gitu. Nah, abis itu ya tata cara berkomunikasi, sopan, kemudian pengetahuan kalian akan acara tersebut, itu yang paling penting. Mungkin next slide. Apa nih? Oh ya, media partner. Jadi tunggu, mungkin udah media partner ini adalah media-media yang akan mempromosikan poster-poster kalian. Nah, siapa yang menghubungi? Humas. Menghubungi pemateri. Nih, ada nih formatnya. Nanti formatnya itu biasanya boleh kalian minta ke senior-senior kalian. Sama sounding poster. Udah jadi nih, poster dibuat sama Pupdoc, isinya udah diisiin sama anak acara. Terus yang menyebarkan tuh humas. Gitu. Udah selesai. Next slide. Udah selesai humas, we. Udah ya? Kalau udah, udah Kestari. Ada yang mau tanyain? Hitung 5. 1, 2, 3, 4. Pak. Udah lah, nggak usah nanya. Apa deh? Biar cepat, lanjut. Sari. Kok nggak ada nanya, we? Ya udah. Ya udah deh, kita lanjut. Soalnya udah lama juga. Yuk, next. Oke, thank you Kak Kisti dan Kak Safa. Nah, mungkin sebagai tambahan juga, nantinya ini media partnernya ini, kita udah ada media partner yang kerja sama pihak kita, yang udah memang bekerja sama dari awal, yang nanti itu kita boleh nanya ke Kak Safa ya untuk media partnernya. Nah, untuk menghubungi pemateri sendiri, nantinya Humas wajib mengkonsulkan format chat kepada saya, kepada Sarah, kepada Gensek untuk format chat yang baik itu seperti apa. Jadi nanti dikonsultasikan ke aku dulu. Nah, untuk poster sendiri nantinya untuk sounding poster, untuk follow up, untuk bilang ke grup-grup, wah kita bakal ada ini ya, jangan lupa ini itu yang bakal berhubungan dengan pihak eksternal, yang bakal audiensi ke pihak eksternal. Kalau misalnya kita buat acara gede itu ya, kita mau audiensi ke bupati gitu tuh nanti humas. Jadi memang penting banget untuk belajar komunikasi yang baik kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Sesak napas kok aku, nggak canda guys. Nah, kita lanjut ke Kestari. Kalau Kestari aku dulu ya, tapi nanti ditemani sama Kak Vanessa. Halo Kak Vanessa. Kak Van. Halo Kak Sarah. Aduh, Kak Vanessa lagi ngajar ya? Canda Kak. Oke, nah jadi ditemenin sama Kak Vanessa. Kenapa ditemenin sama Kak Vanessa? Karena Kak Vanessa ini adalah Kestarinya aku saat magang action yang selalu menemani Prat, enggak sih? Nah, jadi mungkin aku ambil 3 poin, Kak Vanessa akan ambil 3 poin ya, yang mana nantinya Kestari itu tugasnya itu akan membuat surat undangan untuk tamu undangan. Tapi bukan surat undangan aja. Jadi kalau misalkan kita mau buat acara gede, bakso, sirkumsisi itu tuh banyak banget suratnya. Kalian tahu suratnya ada berapa? Mungkin bisa sampai 180 sampai 120 itu surat. Isinya cuma surat yang isinya beda-beda, ada 180-an. Tugas Kestari, tapi untuk magang ini nggak sampai 180-an. Mungkin cuma 3, 5, yang mana suratnya itu biasanya terkait surat undangan untuk wakil dekan, surat pemberitahuan acara, surat kerjasama, surat permohonan dana, yang nantinya template-nya ini boleh minta ke aku sebagai Gensek. Nah, habis itu isi suratnya itu juga ada penomoran surat, yang mana penomoran surat itu ada di tangan Gensek, jadi kalian nggak perlu mikir nomor suratnya apa, tapi yang penting kalian harus buat suratnya. Nah, biasanya suratnya ini harus siap sebelum sebulan atau 2 bulan sebelum acara. Nah, tapi untuk beberapa surat kayak surat undangan itu dikirimkan seminggu sebelum acara, karena kan sifatnya undangan gitu. Habis itu menyusun Google Form untuk registrasi dan pembayaran opsional. Ini akan dikoordinasikan dengan bendahara atau pendanaan bila ada. Nah, jadi kita bakal ada misalkan kayak
kalian mau daftar AMSA, kan tuh ada form registrasinya ya. Habis itu ada pembayaran juga ya kan untuk mendapatkan buku BLS dan juga ID card. Nah, di situ tuh tugasnya dari Kesari itu buat Google Form. Nanti Google Formnya itu akan direkap, dimasukkan ke dalam satu Word atau satu Excel yang nantinya dikirim ke untuk rekapan gitu, untuk rekapan. Nanti ditanyain sama seniornya, ada berapa orang yang daftar? Oh, ada 10 gitu. Jadi Rekestari yang paling tahu di situ. Dan penting banget setiap rapat itu kalian ngupdate Google Form. Misalnya ada registrasi kan ngupdate udah berapa yang daftar, udah berapa yang bayar gitu. Yang daftar itu kira-kira siapa aja gitu. Itu kalian yang ngupdate. Habis itu yang ketiga menyusun Google Form absensi. Jadi kalian buat Google Form. Jadi Google Form untuk absensi panitia, Google Form untuk absensi peserta. Yang mana nanti saat hari H tugas kalian untuk dikirimkan lewat Zoom ke grup ke grup lagi ke room chat Zoom-nya kayak kalian gini loh, kalau kalian lupa kan ada tuh dikirimkan form absensi gitu. Nah, itu tugas kalian yang Kestari. Nah, setiap Google Form-nya itu boleh dikonsulkan ke aku. Nah, biasa Kestari itu sekretaris, Kestari sama Humas, jalur koordinasinya untuk konsul itu ke aku. Jadi nanti boleh dikonsulin ke aku. Nah, untuk selanjutnya Kak Vanessa yang jelasin. Oke, makasih Kak Sarah. Nah, selanjutnya ada lagi nih Google Form. Jadi Kestari nggak jauh-jauh dari Google Form ya. Selanjutnya itu ada menyusun Google Form feedback. Nah, jadi apa sih feedback itu? Jadi biasanya tuh isinya kayak misalnya apakah acara ini bermanfaat, apakah acara ini menarik, apakah acara ini harus dibuat lagi, misalnya kayak gitu. Nah, jadi fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk jadi bahan evaluasi panitia nih, untuk evaluasi apakah acara ini tuh benar-benar bermanfaat buat yang lain, buat peserta atau enggak, apakah harus dibuat lagi atau enggak, kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada berkoordinasi dengan divisi Pupdok untuk header Google Form dan juga template sertifikat. Nah, jadi di Google Form itu kan ada header nih di atasnya, supaya lebih bagus ditambahin poster atau ya pokoknya header dari Pupdoknya yang desain gitu. Nah, terus ada juga template sertifikat. Jadi untuk sertifikat itu yang buat desainnya itu dari Pupdok. Jadi kalian minta nih ke Pupdok, udah siap belum sertifikatnya? Nah, nanti yang isi namanya, terus yang isi tanda tangannya itu dari Kestari. Terus selanjutnya ada mengingatkan pengisian absensi dan feedback sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikat. Nah, jadi selama acara berlangsung, kalian ingatin nih ke pesertanya buat isi absensi dan juga link feedback untuk dapetin sertifikat. Jadi kalau misalnya nggak isi kedua-duanya, jangan dikasih sertifikatnya gitu. Itu aja sih mungkin dari aku kembaliin ke Kak Sarah. Kak, caranya mana tugas Kestari ya, Kak? Selah. Canda guys ya. Kalau tugas Kestari saat offline itu, yang pertama dia tuh bakal jadi penerima tamu. Nah, tugas dari penerima tamu tuh apa? Dia bakal beli buku tamu, tau nggak? Buku tamu di nikahan. Nah, di tamu tuh kalian tuh bakal orang yang datang, kalian yang tamu yang datang atau orang yang datang tuh kalian yang bakal mintain untuk ditandatangani tulis namanya. Nah, habis itu juga kalian selain buku tamu kalian juga ada absensi. Absensi itu kalian buat di Word gitu, nama habis itu absensi gitu kan, kayak biasa. Kalian buatnya 3 rangkap. 3 rangkap itu sebagai arsip di dekanat, sebagai arsip di aku, sama arsip di kepanitiaan kalian. Nah, itu tuh harus 3 rangkap. Dan nantinya tuh di print, jadi saat hari H tuh panitia langsung aja absen di tempat, tanda tangan di tempat gitu. Habis itu juga dari Kesari itu dia tuh yang tugasnya itu bertugas dengan fotokopi, jadi dia tuh pacaran dengan fotokopi. Tiap hari dia ke fotokopi, tiap hari dia bersama fotokopi. Pokoknya dia ngeprint tuh tugas Kestari, ngeprint-keprintan gitu ya. Pokoknya Kestari lah nugas ngeprint, jadi pasti hari H tuh harus standby. Habis itu yang bakal ngerekap saat hari H tamu undangan yang hadir, peserta yang hadir itu Kestari. Kalau kalian saat welcome party datang, kalian ada lihat di meja yang waktu mau ambil ID card, ada kakak-kakak, nah di situ tuh Kestarinya, dia yang ngurus di situ, gitu teman-teman. Ada lagi nggak? Ada nggak yang mau bertanya teman-teman? Nggak ada, kita lanjut aja ya. Nah, ini contoh dari surat undangan. Ini kan ada nomor undangannya.
ya kan? Ada perihalnya undangan, nanti untuk Bapak dekan gitu. Nah, ini untuk G-form-nya, ini header-nya, header yang tadi Kak Vanessa bilang, mintanya sama Pupdok. Nah, dibuat nih header-nya. Habis itu nanti ini katanya tuh acara di webinar mail gitu ya. Ini bisa dikoordinasikan. Nah, sekarang tugasnya Pupdok. Mungkin tugasnya Pupdok ada Kak Latisa nggak di sini, Kak Latisa? Yuhu. Bisa. Gak ada ya? Kalau Bang Kait ada nggak Bang Kait? Bang Kait nggak ada. Bentar ya. Capek cari Bang Kait. Bisa nggak aku join? Canda guys. Oke deh. Ya udah Kak, nggak ada Bang Kaitnya. Lanjut ya. Oke, aku lanjut ya. Aku mewakili PNP ya. Minum loh kok nggak. Ya nggak apa-apa kok, santuy. Nah, jadi Pupdok ini tugasnya itu mempersiapkan poster acara. Jadi kalau kalian lihat tuh di AMSA USK ada poster acara BLS Format Stud, Opera yang dibuat di Snapgram atau yang bakal dipost di feed Instagram. Nah, itu tugas dari Pupdok untuk ngebuatnya, ngedesainnya, konsulinnya ke PNP. PNP itu publication and promotion, yang mana tugasnya itu mempublikasi dan mempromosi di setiap sosial media AMSA. Nanti kan konsulnya sama Kak Latisa sama Bang Kait gitu ya. Karena di AMSA ini ada SOP. SOP itu seperti standar operasional, jadi kayak yang harus kalian ikutin di AMSA. Oh, kalau di AMSA itu cuman boleh dalam satu poster tuh pakainya 3 warna, yang warnanya itu nyambung gitu. Ataupun penulisannya seperti ini, itu ada di SOP AMSA. Habis itu mempersiapkan template yang dibutuhkan seperti template coming soon, countdown, live, report, PPT, header Google, dan lain-lain. Jadi itu kalian yang bertugas untuk buat template. Misalkan template live report tuh, yang pas kalian live report tuh ada kan yang di Snapgram kayak pembukaan. Gitu ada template-nya kan di samping. Nah, itu tugas dari si Pupdok ini. Walaupun kalian nggak ngerti, kalian bisa tanya ke Bang Kait sama Kak Latisa, karena mereka bakal ngajarin kalian kok. Habis itu berkoordinasi dengan divisi acara untuk menentukan hal-hal yang harus dimuat dalam poster. Jadi kan bakal koordinasi nih dengan divisi acara. Kira-kira di poster tuh perlu muka si pemateri nggak? Di poster tuh nama moderatornya gimana? Habis itu nama pematerinya ini udah jelas nggak pakai SPKJ misalkan. Habis itu nanti tanggalnya tanggal sekian ya, udah betul nggak? Nah, jadi tugas kalian Pupdok hanya mendesain, isinya itu kalian masukkan setelah si acara tuh kirim semua isinya gitu. Habis itu menentukan PJ dan melakukan dokumentasi di tiap rangkaian acara. Jadi kayak tadi tuh yang aku bilang ada micro rundown, ada PJ-PJ-nya. Nah, setiap rangkaian acara tuh siapa sih yang live report? Apakah cuman Hafifah aja? Apakah cuman Aisyah aja? Ataupun Aisyah cuman live report di pembukaan gitu. So, melakukan live report saat hari H, yang kayak gini, yang set gitu. Habis itu melakukan record acara yang kayak sekarang nih, recording gitu kan. Nah, itu tuh juga tugas Pupdok. Nah, nanti dikirimkan ke PNP. Habis itu membuat video post event. Jadi video post event tuh, misalkan udah buat acara nih, kan ada live reportnya. Nah, live report sama recordannya itu nanti dibuat semenarik mungkin untuk kita masukkan ke dalam sosial media AMSA. Oh, ini loh acara mail-in misalkan. Habis itu juga tugas Pupdok tuh sebagai informasi juga ada yang namanya itu pre-release apa ya? Pokoknya gitulah yang masukin ke koran. Jadi kalau kalian mau buat acara nih, acara gede kan walaupun magang, habis itu kalian pengen masukin koran buat jadi misalnya di Serambi atau kalian mau masukin kemana gitu. Itu tugas dari Pupdok untuk dokumentasinya. Nah, isinya itu tugas Pupdok dan acara. Habis itu memasukkan seluruh dokumentasi dalam Google Drive yang accessible apa sih ya gitu ya, maaf guys. Nah, jadi bakal ada Google Drive yang mana nanti itu bakal linknya tuh bakal disebarin ke siapapun. Tugasnya apa? Nanti misalkan kalian mau share screen, misalkan share screen PPT nih kayak aku nih, itu tugas Pupdok kan. Nah, tapi kalau Pupdok yang berhalangan tuh ada anak acara, ada humas yang bisa backup. Jadi harus dikasih aksesnya ke siapa aja. Habis yang terakhir koordinasi dengan departemen PNP karena mereka yang bakal ngajarin kalian. Nah, dari Pupdok ada yang ingin ditanyain nggak?
Ada nggak guys? Mungkin Kurato ada yang mau tanyain? Hafif, Aisyah, ada nggak? Muka kalian ngantuk ya, maaf ya, malam minggu memang kayak gitu. Apalagi jomblo kan. Oke, kita lanjut ya, kalau nggak ada yang ditanyain. Nah, ini contoh poster coming soon. Misal kita buat event of the year nih, coming soon. Nah, ini contohnya. Ini poster eventnya. Nah, ini live reportnya kalau kalian lihat. Itu guys. Ini untuk sertifikatnya. Nah, untuk informasi juga, sertifikat itu wajib dikonsulkan ke Gensek, ke aku, sama ke PNP. Karena penulisan sertifikat, isi-isinya, media partnernya, semuanya itu bakal aku yang liatin. Maksudnya aku yang ngecek satu-satu penulisannya. Nah, tapi untuk template-nya, untuk desainnya, itu bakal tugas PNP. Jadi kalian 2 kali konsul. Nah, habis itu ada header Gform juga, boleh dikonsulin. Ini contohnya. Ini contoh dari VBG Among Us, ini contoh VBG-nya. Habis ini contoh dari feed Instagram-nya nih, feed Instagram-nya kayak gini. Kan. Oke. Ini untuk IT, kita lanjut ya. Nah, mungkin kalau IT, Bang Najil mau jelasin, Bang Najil? Halo Adir. Mau jelasin nggak IT? Tepuk aja. Oke, IT ya. Oke, aku mulai ya. Yang pertama, berkoordinasi dengan seluruh divisi terkait kebutuhan share screen, share sound, dan spotlight. Nah, ini IT ini, diam dulu. Sorry. Nah, ya ini kan IT ini kan kayak jadi TKP-nya kalau acaranya itu online. Nah, di acara online kan itu pasti ada yang jalanin slide kan, ada share screen, ada share sound, ada spotlight. Nah, itu tugas dari IT. Lanjut ke yang kedua, yaitu ada kadif acara menentukan PJ sesuai job desk anggota, PJ share screen, share sound, dan lain-lain. Nah, nggak mungkin semua dilakukan sama satu orang kan. Nah, ya, jadi di kadif acaranya itu ditentuin siapa yang nanti ngelakuin share screen, siapa yang ngelakuin share sound, lalu siapa yang spotlight, siapa yang bakal melakukan spotlight kepada pemateri, terus siapa yang membagi-bagikan ke breakout room. Nah, di situ tugas kadif acara itu membagi-bagikan tugas. Lanjut ke menampilkan poster dan share sound saat sebelum acara dimulai. Nah, sebelum acara dimulai itu pasti bakal ditampilin tuh posternya. Posternya itu kita tunjukin sambil menunggu peserta sama pematerinya masuk. Sama supaya nggak cringe sekali, nggak aneh kali kan kita juga share sound. Kayak waktu wawancara kemarin kan juga ada share sound gitu kan di awal-awal, kayak suasana di bioskop gitu. Nah, itu tugas IT. Lalu lanjut ke PJ, share screen, share sound. Nah, itu tadi udah aku jelasin. Lanjut ke menampilkan seluruh CV, slide materi, slide rangkai acara, dan poster. Nah, ini juga tugas dari IT. Nanti setelah pemateri selesai menjelaskan, di situ kita bakal ngasih sertifikat. Nah, yang share screen itu IT. Terus nanti sebelum pematerinya menyampaikan materi juga diberikan CV. Nah, itu tugas IT. Lalu selanjutnya ada PJ spotlight MC, moderator, speaker. Nah, itu juga tugas dari IT. Jadi intinya itu IT itu kebanyakan kerjanya pas di hari H. Sebelum hari H itu mereka cuman kerjasama sama anak acara, kayak mana tuh acaranya berlangsung. Terus udah dikasih tahu sama anak acara. Nah, dari IT itu kadifnya itu bagi-bagi tugas pas di hari H tuh siap-siap aja ngelakuin ini, ngelakuin itu, sama lain-lain. Nah, lanjut kembalikan ke Sarah. Oke, nah Bang Najil, kalau misalkan nih IT-nya offline, gimana tuh Bang? Oh iya, kalau acaranya offline, namanya bukan IT. Kalau acaranya offline, namanya TKP. Nah, di divisi TKP ini pasti sama kayak IT. Cuman bedanya ini kan offline. Jadi tugasnya itu
pasti mereka cari-cari barang-barang kayak speaker, terus apa lagi ya? Kayak cari-cari kursi, meja, nah ambal. Kalau kayak waktu acara kita acara opera kemarin kan ada kayak cari tikar. Nah, itu tugas dari TKP. Terus cari-cari tempat. Nah, cari tempat tuh TKP yang survei, tempatnya itu bagusnya di mana. Terus untuk dekor juga TKP itu bantu ngedekor. Jadi TKP itu nggak harus semuanya cowok. Jadi TKP itu bisa ada cewek juga karena kan dekor-dekor itu juga nggak semua cowok bisa ngedekor kan, nggak semua, tapi banyak juga sih cowok-cowok yang bisa dekor. Tapi kebanyakan cewek. Terus jadi TKP ini banyak lintas divisinya sama acara aja sih. Sama kerjanya itu di hari H. Mungkin itu aja. Apakah ada yang tanya lagi, Kak Sarah? Oke, nah mungkin udah nih ya untuk IT TKP dari teman-teman, ada yang ingin ditanyain nggak? Oke, kalau belum ada yang ingin ditanyain, kita lanjut dulu ya. Nah, ini untuk divisi pendanaan, ada Kak Alsa nggak di sini, Kak Alsa? Halo, ada Kak Alsa nggak? Kalau Kak Dea ada nggak, Kak Dea? Oke deh, aku aja. Oh enggak. Kak Dara ada nggak, Kak Dara? Hai. Kenapa, Sar? Ya, Dar, coba jelasin deh pendana ini gimana sih, Dar? Oke, jadi pendanaan ini sebelumnya suara aku udah kedengeran belum? Udah. Yang lain disuruh pukul aja, suruh pukul. Diam. Udah, Kak. Oke, jadi pendanaan itu kita baca satu-satu aja ya. Pertama, bertanggung jawab dalam mengumpulkan dana untuk mensubsidi pengeluaran acara melalui berbagai cara kreatif yang disepakati. Jadi misalnya kalian tuh bisa ntar tuh bisa paid promote, terus nanti bisa jualan-jualan gitu kan. Terus poin yang kedua sama aja, memikirkan cara-cara kreatif, tapi kalian tuh tetap harus koordinasi dengan bendahara, DPH dan panitia-panitia lain. Kemudian kalian tuh kan udah buka tuh, misalnya contoh kalian udah buka open PO alat kedokteran. Terus hasilnya itu kalian serahin ke bendahara seluruhannya biar masuk rekapitulasi dana. Terus dia juga koordinasi dengan bendahara. Coba Sar di next aja. Oke, nah ini contoh-contohnya nih. Yang pertama ada paid promote, terus ada kita bisa buka open PO. Pokoknya tuh pendanaan itu kita cari uang lah istilahnya. Bisa jadi nanti bisa buat baju-baju panitia gitu kan, kayak gitu bisa. Itu aja sih maksudnya, cuma dikit doang. Oke, Sar, mungkin bisa lanjutin lagi. Oke, thank you. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada paid promote dan lain-lain. Kalian bisa buat PO untuk jualan alat-alat kedokteran. Kayak kakak-kakak di grup-grup tahu nggak sih? Pasti tahu lah. Habis itu kita bisa buat PO makanan, kita jualan. Misalkan ada praktikum, kalian jual aqua, dan gitu-gitu. Sekreatif mungkin. Nah, jadi Kak, kalau misalkan udah divisi-divisi ini kan udah buat progresnya, kita ngapain aja? Nah, di sini nih ada rapat-rapat yang sempat aku bilang banyak banget ya Kak rapatnya. Enggak banyak, hanya saja memang dibutuhkan. Nah, yang pertama ada rapat perdana. Di rapat perdana ini nanti ada penjelasannya deh habis ini, ada rapat perdana. Habis rapat perdana bakal ada rapat progres 1, progres 2, baru kita nanti ada rapat teknis, itu H-2 sebelum acara. Nah, baru nanti hari hanya dan terakhir rapat evaluasi. Nah, biasanya rapat evaluasi ini di hari H juga dia setelah acaranya langsung rapat evaluasi ataupun bisa fleksibel tergantung dari seniornya bisa kapan. Nah,
Oke, rapat perdana itu adalah pengenalan dari DPH Presidium. Nah, tugas kalian tuh untuk kenalan. Kan udah kenalan ya di grup line sama senior kan. Nanti kita bakal kenalan lagi nih lewat Zoom sama waktu rapat perdana. Lalu kita memaparin udah konsep acara yang kita mau tuh seperti apa. Mungkin ada plan A, plan B, plan C dari konsep acara. Nah, nanti kita paparin dan kita boleh tanya pendapat dari senior atau dari kami gitu dan sebagai PBIB. Nah, yang selanjutnya ada rapat progres, di mana nanti rapat progres ini kita bakal memapari progresnya. Biasanya itu ada formatnya itu ada yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan, habis itu kendalanya, kebutuhan lintas divisi, danim, dan timetable. Biasanya gini, di slide pertama yang sudah dilakukan, nomor 1, sudah membuat TOR, nomor 2, sudah menentukan konsep. Habis itu misalkan yang akan dilakukan, yang 1, menghubungi pemateri, gitu. Jadi emang udah ada slide-slide-nya. Habis itu misalkan nih, kebutuhan lintas divisi, misalkan divisi acara membutuhkan virtual background dari Pubdoc misalkan gitu untuk hari H waktu H-3 untuk dikirimkan ke grup peserta gitu-gitu. Habis itu nanti ada danimnya, divisi acara membutuhkan danim sekitar 20 juta misalkan. Habis itu dan terakhir timetable-nya. Nah, rapat progres ini 2 kali dilakukan atau bisa lebih tergantung situasi dari kitanya gimana gitu, dari acaranya gimana, apakah gede banget atau enggak gitu. So, yang selanjutnya ada rapat teknis, di mana rapat teknis itu biasanya H-2 acara, yang mana rapat teknis itu kita cuma memaparkan rundown atau RD nama-nama anggotanya itu. Nah, jadi kita maparin nanti acaranya bakal dibuka jam segini, bla 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 bla. Biasanya yang ngomong saat rapat teknis ini kadif acaranya. Nah, habis itu nanti kita ada gladi bersih. Jadi gladi bersih nanti senior nanya, udah briefing nggak MC-nya? MC-nya coba ngomong dong gitu. Jadi saat rapat teknis ini usahakan seluruh pengisi acara kecuali tamu undangan seperti dekan itu harus hadir. Nah, selanjutnya ada rapat evaluasi, di mana rapat evaluasi ini kita memaparkan kendala dan evaluasi untuk kedepannya. Jadi habis acara nih, ditanya nih, kira-kira tadi saat acara tuh kendalanya apa? Oh, jaringan bang, nggak bagus. Jadi tadi pematerinya itu terputus-putus sehingga memakan waktu gitu. Ataupun nanti, Pubdoc, kenapa live reportnya telat gitu? Oh, tadi bang, jaringan bang gitu. Ataupun nanti misal kayak Stari, kenapa tadi? Oh, link feedbacknya tadi nggak bisa dibuka bang, gitu-gitu. Jadi dipaparkan kendalanya. Selesai deh. Ada nggak dari teman-teman yang mau ditanyain mengenai DPH Presidium tadi kepanitiaan? Ada nggak? Santuy aja kita.